Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggala Sanovana. Saya salah satu panitia dari MPLS Yadika 3 tahun pelajaran 2020-2021. Materi yang akan saya sampaikan adalah PHBS. PHBS itu apa sih? PHBS itu adalah upaya untuk memperdayakan siswa, guru, dan semua perangkat yang ada di sekolah supaya mau mengembangkan dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah supaya tercipta sekolah yang sehat. Tujuan PHBS di sekolah itu adalah yang pertama, membuat guru, siswa, dan semua perangkat yang ada di sekolah mengerti dan mengetahui tentang PHBS dan mampu menerapkannya di sekolah. Yang kedua, meningkatkan peran serta aktif siswa, guru, dan semua perangkat yang ada di sekolah untuk ber-PHBS demi terciptanya lingkungan yang sehat di sekolah. Manfaat PHBS di sekolah antara lain yang pertama, membuat siswa dan guru serta perangkat yang ada di sekolah tetap sehat dan tidak mudah sakit, meningkatkan semangat belajar, meningkatkan produktivitas dalam belajar, dan yang pasti mengurangi tingkat absensi karena sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau menjelang siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman Hakim. Saya guru bidang studi geografi. Saya juga panitia MPLS untuk SMA Yadika 3 tahun pelajaran 2020-2021. Kali ini saya akan membahas tentang indikator PHBS. Yang sudah seperti dijelaskan oleh Pak Angga, indikator dari PHBS itu banyak. Yang pertama, yaitu adalah memelihara rambut atau kebersihan rambut. Gimana caranya kita menjaga kebersihan rambut? Tentunya kalian tahu bahwa kita sekolah itu rambutnya harus rapi, harus bersih. Caranya gimana? Kita harus gunting rambut, kita harus keramas, harus wangi juga tentunya rambutnya. Boleh nggak gondrong? Nggak boleh kalau di sekolah. Caranya gimana tuh? Dipelihara saja rambutnya yang lebih baik. Yang kedua itu dilarang menggunakan nafza. Apa itu nafza? Nafza itu adalah narkotika dan obat-obatan serta zat adiktif lainnya. Ya, kalau disederhanakan, nafza itu adalah obat-obatan terlarang. Kenapa di sekolah tidak boleh menggunakan nafza? Karena memang pihak pendidik itu tidak boleh, atau anak didik juga tidak boleh menggunakan zat adiktif atau narkoba. Selanjutnya itu adalah PHBS dalam bentuk indikatornya berupa kesehatan kuku. Nah, ini yang sering terlupa oleh kita, bahwa kesehatan kuku itu kita bisa raih dengan cara menggunting kuku secara teratur, tidak boleh panjang, hanya sebatas jari-jari kita yang terutama, dan itu tidak boleh kotor atau hitam, selalu harus dijaga kebersihannya. Lalu apa aja lagi indikatornya? Selanjutnya itu adalah kebersihan pakaian kita. Kebersihan pakaian kita itu harus selalu dijaga. Kenapa kebersihan itu harus selalu dijaga pakaian? Karena itu akan menyinggung dengan teman-teman kita, dengan orang-orang di sekeliling kita. Itu selalu dijaga. Lalu apa lagi Pak selanjutnya? Selanjutnya itu adalah kebersihan sepatu. Nah, kebersihan sepatu itu juga terkadang kita suka lalai atau suka lupa bagaimana caranya membersihkan sepatu, atau berapa kalikah kita harus membersihkan sepatu. Setidaknya kebersihan sepatu itu ada 2 indikator. Sepatu yang kita gunakan, yang kedua adalah kaos kakinya. Kaos kakinya harus setiap hari diganti tentunya. Sepatunya harus sering-sering dicuci. Jika kita menggunakan sepatu itu tergantung aktivitas kita yang berat, itu harus segera kita cuci setidaknya, atau sudah mengeluarkan aroma yang tidak baik,
atau tidak enak, tentunya harus segera kita cuci. Selanjutnya indikator dari PHBS adalah menjaga lingkungan kita harus tetap bersih. Contohnya adalah tempat makan kita. Nah, kita harus selalu mengkonsumsi makanan-makanan sehat, yaitu 4 sehat 5 sempurna. Nah, 4 sehat 5 sempurna itu baik untuk kita konsumsi. Kenapa? Karena itu salah satunya adalah mendukung dari segala macam aktivitas yang kita lakukan. Kalau kita kekurangan dari 4 sehat 5 sempurna, bisa nggak? Bisa, tapi memang tidak baik. Selanjutnya itu adalah indikator selanjutnya berolahraga yang teratur dan terstruktur. Bagaimana olahraga yang teratur dan struktur? Tentunya kita tiap hari harus menjaga aktivitas kita dengan cara memperoleh keringat, baik secara ringan ataupun berat, terutama dengan olahraga fisik. Nah, gimana lagi tuh Pak indikatornya? Yaitu dia yang paling penting atau yang paling suka kita lihat atau kita dengar di sekolah-sekolah lain adalah dilarangnya merokok. Nah, merokok untuk sekolah atau untuk anak didik atau siswa yang kalian kenal itu tidak boleh sama sekali. Kenapa? Merokok membahayakan dan banyak efek negatif di dalamnya, terutama untuk kita sebagai pengguna rokoknya kalau ngerokok, tapi juga untuk orang-orang di sekeliling kita. Kita kenal bahwa rokok itu adalah perokok aktif dan perokok pasif. Nah, itu beberapa indikator yang harus kalian tahu. Lalu yang paling kita sering lupa juga terkadang adalah menggunakan toilet yang bersih, atau kalau dalam bahasa Indonesianya terkadang kita kenal adalah dengan WC. Nah, jadi ini harus dijaga kebersihannya. Contohnya adalah buang air kecil harus disiram. Itu kadang perilaku yang kita gunakan itu suka lupa, sudah buka toilet, sudah menggunakan toilet, lupa kita siram atau kita basuh. Nah, itu dia salah satunya. Atau buang air besar juga kita tidak siram. Kadangkala kalau pada saat kita menggunakan toilet itu suka lupa. Nah, yang terakhir yang sering kita lupa pada indikator PHBS adalah menggunakan air bersih. Nah, apa saja indikator air bersih adalah yang pertama, air warnanya jernih. Yang kedua, air jernih itu tidak berwarna. Yang selanjutnya adalah tidak beraroma. Nah, tapi kalau air bersih yang kita gunakan untuk minum itu tidak berasa atau tidak ada rasanya. Kalau untuk kita gunakan sebagai membasuh adalah dia tidak dirasakan ya, yang jelas adalah tidak berwarna alias jernih dan tidak beraroma. Maka kita harus menggunakan PHBS itu adalah menggunakan air bersih. Tentunya di mana saja dan di lingkungan mana saja kita harus menerapkan ini. Itu saja kira-kira indikator yang PHBS yang kita bahas hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Kita akan ketemu di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang.